Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, tetap semangatnya dalam situasi apapun saat kalian gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas rela melakukan korupsi di kantor hanya untuk bayar utang pinjaman online. Wah, ini parah ini ya. Ini berita terupdate. Simak ya tayangan ini, semoga ini membantu untuk mencerahkan pikiran kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Kita sama-sama belajar, saling sharing ya. Lewat channel YouTube ini ya mudah-mudahan selalu menjadi channel favorit buat kalian semua. Karena satu-satunya di Indonesia channel YouTube yang membahas terkait masalah pinjaman online dan solusi-solusi saat gagal bayar yang bisa tayang 3 kali sehari. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita menuju ke video tersebut ya, di mana saya akan mengupas masalah korupsi, rela melakukan korupsi di kantor hanya gara-gara ingin membayar hutang pinjaman online. Nah, simak videonya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya ajak kalian semua untuk sama-sama kita dukung dan support channel ini agar makin berkembang ke depannya, makin banyak menyentuh pihak-pihak lain ataupun saudara-saudara kita di luar sana yang sama terjerat seperti Anda kasusnya, agar mereka tercerahkan ya, terbooster mentalnya dengan cara yang mudah dan tidak berbayar. Cukup didukung channel ini dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, dan malam hari. Silahkan kalian tonton semua videonya ya. 3 kali sehari cukup sudah mengobati apa yang sekarang ini Anda alami. Mengobati keresahan, ketakutan, kekalutan. Sama seperti orang sakit 3 kali sehari minum obat sembuh. Sama halnya, Anda nonton 3 kali sehari, sembuh mental Anda. Tadinya drop, insya Allah naik kembali ya. Silahkan simak videonya, jangan skip, karena banyak sekali ilmu yang akan disampaikan dalam video ini. Ada salah satu berita yang cukup menarik yang akan kita ulas saat ini ya, yaitu korupsi. Sampai menyebabkan pegawai ini melakukan korupsi atau tindakan korupsi untuk membayar utang pinjaman online-nya. Hanya untuk bayar hutang pinjol, melakukan hal seperti ini. Ya, kita simak ya. Untuk linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi biar kalian juga bisa melihat ya beritanya ya. Ini saya dapatkan beritanya dari tv1news.com ya. Nah, ini tagline-nya ataupun judulnya, pegawai pegadaian korupsi dana 1M, 1 miliar untuk lunasi pinjol. Mantan pegawai pegadaian menyelewengkan dana pinjaman sebesar 1,1 miliar rupiah. Mirisnya, uang itu digunakan untuk membayar pinjaman online atau pinjol. Pelaku dengan inisial AL ini langsung ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan dan dibawa ke lapas Cianjur menjadi tahanan titipan kejaksaan. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan dari para nasabah yang menjadi korban tindakan pelaku. Pihak Kejaksaan Negeri Cianjur kemudian menyelidiki kasus ini dan ditemukan korupsi yang dilakukan tersangka menggelapkan dana kredit fiktif sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka juga menahan angsuran para nasabah yang tidak menyetorkan uang ke kasir. Diketahui dalam menjalankan aksinya, motif pelaku menggunakan nama nasabah yang sudah melunasi kredit namun tidak mengajukan pinjaman baru, yang dimana perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak 2019-2021. Hasil dari pengakuan tersangka, uang hasil korupsinya tersebut digunakan untuk membayar hutang di pinjaman online. Akibat perbuatannya kini tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman atau kurungan 20 tahun penjara. Ya, teman-teman, sampai rela melakukan korupsi di kantornya
untuk membayar utang pinjol. Sudah di luar nalar. Ya, ini sudah hilang nih akalnya. Jadi bela-belain ya untuk melakukan hal seperti tersebut, perbuatan yang sangat tercela, melakukan korupsi hanya untuk membayar pinjaman online. Kawan-kawan, situasi kalian terjebak dalam pinjaman online, lalu kalian melakukan gali lubang tutup lubang, tutup sana tutup sini dengan utangan baru, dengan lubang-lubang yang baru, hingga menggunung, dan akhirnya kalian sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi satu pun, kalian tidak bisa ditutup karena sudah begitu menumpuk utangnya. Ya, Anda mau pinjam lagi di pinjol lain sudah tidak bisa, sudah tertutup. Anda mau ngambil lagi, sudah kerannya sudah tertutup. Karena banyak yang tidak terbayar, yang sudah melebihi daripada jatuh tempo. Akhirnya makin menggunung, setelah itu bersambung dengan teror ya, dan ancaman-ancaman dari pihak penagih, yang mana sudah mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, makin banyak. Hari ini ancaman teror dari pinjol A, B, C, besoknya lagi pinjol dari D, E, F, lain lagi, terus menerus. Sampai Anda sendiri dibuat pusing. Akhirnya gelap mata. Itu banyak yang terjadi, gelap mata, bisa melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita pikirkan. Ada yang melakukan dengan hal yang konyol seperti yang kemarin kita ya dengar beritanya, melakukan aksi bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ada juga yang melakukan perampokan. Ada juga yang ini nih, melakukan korupsi. Padahal jabatannya sudah sangat strategis ya, sebagai pegawai di Pegadaian menurut berita ini ya. Nah, seperti itu kawan. Banyak sekali saya bilang, pinjol itu lebih banyak mudorotnya. Manfaatnya sama sekali tidak bisa kita dapatkan. Selain, bukan manfaat saya sebutnya ya, instan. Instan pendanaan yang mana kalian butuh hari ini juga, menit ini juga bisa ya dilakukan peminjaman seketika. Tapi runyamnya benar-benar ya selamanya, runyamnya seumur hidup, dan malunya ampun-ampunan deh ya. Kalian yang belum pernah masuk ke dalam pinjaman online, please jangan pernah kalian mau terjerat, jangan pernah kalian mau masuk, jangan pernah kalian mau minjam. Seinstan apapun, sebutuh apapun, hindari pinjaman online kawan. Banyak sudah korban di luaran sana, bukan hanya korban mengakhiri hidup, tapi ini sampai korban. Jadi mereka melakukan korupsi ini hanya untuk bayar pinjaman online. Naudzubillah min dzalik. Melakukan seperti itu ya, tindakan-tindakan yang konyol, yang justru mempermalukan diri sendiri, mempermalukan martabatnya, harkat martabat dia, mempermalukan juga keluarga besarnya, anak istrinya, menanggung malu seumur hidup. Apalagi sampai masuk berita seperti ini, sampai diborgol, sampai dihukum. Sangat memalukan ya. Sudah tidak dapat pekerjaan, dihukum iya, bingung masa depannya bagaimana, anak istrinya makan seperti apa nantinya ke depannya, nggak bakal dapat pensiun, baru-baru dapat pensiun, orang dipecat dengan tidak hormat seperti ini. Ya, hati-hati dalam melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan untuk melakukan gali lubang, tutup lubang, tindakan untuk masuk lagi, untuk nginjam lagi, untuk minjol lagi. Saya kemarin dapat berita ya, kebetulan dari kawan, teman yang sudah lama ya, teman bareng-bareng ya, teman ya kesana kemari bareng, curhat, sharing. Akhirnya dia bilang, saya sudah bingung. Dari 2019 sudah tidak tertutup lagi. Sekarang 2023 sudah kerannya sudah habis dan saya tidak bisa menutup semua utangan. Semuanya sudah habis-habisan, sampai terakhir sekarang dia jadi nge-grab gitu kan. Karena sudah tidak bisa lagi untuk menutupi lubang-lubang yang sudah dia ambil. Makin menganga, dikejar-kejar iya. Dan dia minta untuk bisa dikasih link bagaimana caranya untuk menjebol pinjol-pinjol ilegal. Saya bilang, saya bukan joki. Saya bukan sarana memberikan Anda ya jurang maut untuk makin kelelep, makin Anda terbunuh nantinya oleh pinjol. Saya nasihati gitu kan. Jangan sampai, biarkan sekarang yang terjadi ya sudah, berarti sudah tidak sanggup, aset sudah dijual, sekarang pekerjaan pun hanya tinggal nge-grab doang, ya sudah mau gimana lagi. Nikmati saja hidup ini dan hadapi segala macam bentuk teror yang akan terjadi. Kedepannya teror pasti banyak ya, tapi kita sudah antisipasi dan saya sudah ajarkan bagaimana caranya. Kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi, meminimalisir ya. Kalau mengatasi serangan teror sampai teror yang akan ke kondar, kalian tidak maksudnya kalian berharap tidak bisa diserang ya
terondar, nggak bisa. Diminimalisir bisa dengan cara dibuatkan status, ya, status WhatsApp, status media sosial, bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan utang atas nama saya. Mohon untuk segera dihapus, diblokir seluruh pesan-pesan penagihan yang masuk atas nama saya. Seperti itu. Rajin terus-menerus selama sebulan penuh kalian buat status itu. Biarkan kontak-kontak Anda bosan dengan sendirinya melihat status itu. Akhirnya ketika mereka mendapat ancaman atau teror ke kontak mereka, mereka sudah paham. Ini mungkin yang dimaksud oleh status Anda tersebut. Paham ya? Jadi pada situasi seperti ini semuanya perlu ekstra keras. Ekstra keras Anda waspada, ekstra keras Anda untuk menjaga iman Anda. Jangan sampai luntur Anda, jangan sampai tergiur dengan berbagai tawaran joki pinjol, berbagai tawaran link yang masuk via SMS, via pesan WhatsApp, link untuk minjam lagi. Pokoknya semuanya ditahan. Tahan ya, tahan diri. Biarkan. Anda saat ini sedang melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kedepannya. Biarkan. Anda malu sesaat, gak masalah dibombardir dengan cara-cara cacian, makian, dipermalukan ke semua kontak, dipermalukan ke medsos, nggak apa-apa. Itu adalah sebagai suatu konsekuensi yang harus Anda terima ketika Anda minjol, tapi Anda gagal bayar. Itu memang harus terjadi, tapi nggak akan berlangsung lama, kawan. Biarkan ya, mungkin 1-2 bulan, pasti kelamaan juga anyep kok. Dan pesan saya, jangan pernah melakukan balas chatting WA, balas SMS, balas apapun yang ada ke medsos kalian ya, biarkan saja. Biarkan cuekin, biar Anda tidak menjadi target prioritas tagih mereka. Biar Anda tidak dijadikan target untuk mereka masuk targetnya. Paham ya? Jadi kalau Anda abaikan, lama-lama nomor Anda tersebut akan disisihkan dari daftar target mereka, dari daftar tagih mereka. Kalau Anda sudah tidak bisa dihubungi, sudah tidak pernah membalas, malah diblokir, lama-lama mereka juga bilang, ngapain saya tagih dia? Ngapain saya tagih nomor ini? Nomor ini sudah jelas, setiap kali di WA langsung diblokir, setiap kali di telepon langsung di reject, di email langsung dihapus, ya sudahlah. Abaikan saja, masih banyak nasabah-nasabah lain yang bisa melakukan respon. Itu menurut si DC-nya ya. Nah, jangan jadi bagian untuk mereka targetkan. Anda jadi target mereka ya, target tagih mereka. Paham? Kembali ke masalah tadi ya, jangan sampai Anda melakukan hal-hal sampai yang sesuatu yang gelap mata, melakukan korupsi ya. Saat ini Anda bekerja di kantor, jangan sampai melakukan tindakan konyol seperti ini, melakukan korupsi hanya untuk bayar utang pinjol. Nggak akan selesai. Utang pinjolnya nggak selesai, Andanya di penjara. Utang pinjolnya nggak tertutup, terlunasi, Andanya diborgol. Andanya dibuat malu seumur hidup, masuk berita. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bahayanya pinjaman online. Pesan saya, jangan pernah mau ya terjerat dalam pinjaman online. Mudah-mudahan kalian semua memahami. Kalau kalian paham, kalian mengerti, silahkan. Feedback yang terbaik untuk saya, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tidak takut atas segala macam bentuk ancaman, teror, serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak penagih pinjol ini melalui pesan WhatsApp, SMS, atau apapun. Karena Anda paham dan mengerti. Semua itu hanya untuk membuat Anda bayar. Semua itu hanya ditujukan agar Anda menyelesaikan pembayaran, membayar, lalu bukti dan struk bayarnya difotokan dan dikirimkan ke nomor WhatsApp mereka, sehingga mereka kirimkan kembali ke bosnya, dan jadilah mereka gajian. Mereka dibayar ya atas suksesnya menagih Anda. Anda dijadikan sapi perah untuk mereka gajian. Anda diperas keringatnya untuk mereka para DC gajian. Paham? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di kesimpulan akhir ya. Video ini akan saya tutup, saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Tadi kita dengar sendiri dan lihat bagaimana beritanya sangat miris sekali. Melakukan aksi korupsi, tindakan korupsi hanya untuk bayar utang pinjol. Ya Allah, sampai seperti ininya. Ya, meletakkan jabatannya sehina itu dengan cara korupsi. Mempermalukan diri sendiri, harkat martabat sendiri, mempermalukan juga keluarga besar, anak, istri, mau gimana? Ya tapi ini sudah terlanjur ya. Dan saya mengingatkan ke kalian semua, jangan lakukan hal konyol apapun ketika Anda gagal bayar. Lebih baik Anda give up gagal bayar,
tidak melakukan pembayaran, resiko hanya masuk slik OJK. Resiko Anda yang terbesar slik OJK dan disebar-sebar data seperti itu, lainnya tidak. Bersentuhan dengan hukum? Tidak. Anda dilaporkan ke polisi? Apalagi? Nggak mungkin. Anda digugat saja, minim terjadi. Ya, ini melakukan korupsi. Double. Stresnya ia dikejar-kejar teror oleh debt collector, juga langsung ditangkap oleh pihak kejaksaan ya karena melakukan korupsi seperti ini. Ngeri ya teman-teman. Jangan sampai terjadi ya, mudah-mudahan kalian semua terhindar dari bahaya pinjaman online yang saat ini sudah makin merebak. Penawaran joki-joki pinjol makin masif melaksanakan aksinya. Ya, hindari diri dan kunci diri kalian untuk tidak tergiur dengan apapun penawaran seinstan apapun. Kita hijrah, sama-sama belajar hijrah. Kita tobat, tidak lagi melakukan riba pinjol, istiqomah, teman-teman. Itu lebih baik ya. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingin mendoakan kalian semua, dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit penyakit kalian. Allah pulihkan kalian kembali, agar kalian dapat berkumpul dengan keluarga, kembali dapat beraktivitas untuk memenuhi hidup keluarga kalian. Kawan-kawan semua, dimanapun berada, yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, menganggur, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Tetap ikhtiar ya kawan, jangan putus asa, tetap doa dan rajin beribadah, karena itulah salah satu solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik hanyalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan dan Rabb. Insya Allah itu adalah jalan keluar yang terbaik, karena saya hanya sebagai fasilitator, saya hanya sebagai motivator buat kalian semua untuk memotivasi kalian, tapi keputusan akhir hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit ya teman-teman semua, semoga kalian bahagia selalu, dan khususnya untuk para subscriber saya doakan kalian ya penuh keberkahan, penuh limpah rezeki selalu dalam penjagaan Allah, dan apapun yang kalian pekerjakan sekarang, apapun yang kalian usahakan dan ikhtiarkan, semoga Allah memberikan selalu keberhasilan untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.